الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى في آية أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'anil Karim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, pemudi, sahabatku dalam kebaikan, para perindu surga, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para pengikut setia para ulama warasatul anbiya. Hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Jamaah rahimakumullah, di saat seperti saat hari ini ya, di tengah banyaknya ujian, problematika dan tribulasi yang menimpa umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, di tengah berbagai fenomena degradasi moral ya, atau kemerosotan akhlak di kalangan bukan hanya anak-anak generasi umat ini, tapi juga mohon maaf degradasi moral juga menimpa di kalangan para penguasa dan pejabat ataupun umara. Dan di tengah berbagai fitnah-fitnah kubra di masa akhir zaman ini, pada fase keempat di antara 5 fase dari umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berbagai fitnah-fitnah yang menimpa umat ini, ketika munculnya berbagai fatwa-fatwa ya, bahkan statement-statement yang muncul notabene dari kalangan para pemuka agama, yang bukan memberikan kebaikan, bukan menunjukkan kepada taufik dan upaya untuk memperbaiki diri, malah menimbulkan kegalauan, kegelisahan dan dilema. Intinya di tengah situasi saat ini, ketika al-fitan al-kubra menimpa umat ini, sungguh Bapak Ibu kita sangat merindukan dan menantikan hadirnya, eksisnya para ulama, para pewaris risalah para nabi dan rasul yang betul-betul menunjukkan kita kepada kebaikan, yang benar-benar menjadi wasilah turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Hadirnya para ulama yang benar-benar menjadi lentera yang bisa menerangi umat ini dari kegelapan, bahkan juga kejahilian di era modern saat ini. Maka tentunya kita sebagai orang beriman, Bapak Ibu rahimakumullah, sahabatku yang baik ya, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita semua sangat merindukan dan menantikan hadirnya para ulama yang benar-benar ya, konsisten dan istiqomah dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengeluarkan umat ini dari az-zulumat, dari kedariman bahkan kegelapan, menuju cahaya al-Islam, nurul Islam. Maka hadirnya ulama warasatul anbiya, yang ini merupakan statement dan bukan hanya ramalan, tapi betul-betul merupakan ta'limat dan keniscayaan yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada para ulama ahli ilmu yang dengan ilmunya mereka benar-benar melanjut teruskan estafeta dakwah dan tabligh, bahkan juga tarbiyah dan jihadnya para nabi dan rasul. Maka kemudian tidak salah kalau muncul di kalangan pertanyaan, di kalangan kita, di kalangan Bapak Ibu dan kaum muslimin pada khususnya ya,
apakah masih ada gitu Bapak Ibu ya? Apakah masih ada sosok ulama pewaris Nabi? Apakah masih pantas kita harapkan hadirnya generasi ulama pelanjut kesalehan para sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in di kalangan para salafus salih yang benar-benar yakhsyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja pertanyaan-pertanyaan ini masih muncul dalam benak kita. Dan realitanya memang masih banyak tasaulat, pertanyaan sekaligus harapan, ya, penantian dari umat Islam ini akan hadirnya sosok para ulama. Apakah masih ada di zaman serba fitnah ini, ya? Apalagi di masa akhir zaman ini. Maka salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, surat Fatir, ya sebelum surat Yasin Bapak Ibu ya. Setelah Saba, kemudian Fatir, Yasin, setelahnya adalah As-Saffat. Bilih Bapak Ibu, tos puluhan tahun ngawas surat Yasin, tidak hafal dan tidak kenal saudara-saudaranya Yasin. Bilih gitu ya. Karena pengalaman saya ketika di dalam berbagai event kajian, apalagi mengkaji tafsir Al-Quranul Karim, kadang juga saya selingi dengan pertanyaan, apakah Bapak Ibu hafal dan kenal saudaranya Yasin? Ya. Banyak yang tidak kenal Bapak Ibu. Paling tidak sebelum atau setelah surat Yasin. Betul ya? Ya, setelah Fatir surat apa? Yasin. Setelah Yasin surat As-Saffat dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kembali ke fokus ke ayat ini. Yang menjadi inspirasi kajian kita di sore yang berbahagia ini, di waktu yang penuh rahmat dan berkah Allah, terkait dengan tema ulama pewaris anbiya. Ya, masih adakah begitu ya? Apakah masih ada begitu? Baik, mudah-mudahan ayat ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, ya, surat Fatir ayat 28, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Wa minan nas, dan di antara golongan manusia, di antara kita Bapak Ibu, wad-dawab, dan juga makhluk melata gitu ya, makhluk yang berger, apapun makhluk sekecil apapun hingga berbentuk sel-sel maupun molekul-molekul yang tidak kasat mata, selama dia hidup dan beraktivitas bergerak, disebut dengan dawab. Dan dawab adalah bentuk jama' dari kata tunggalnya dabbah. Seperti pada surat Hud Bapak Ibu ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ayat ke-6. Jama' dari dabbah adalah ad-dawab, ya, makhluk apapun yang bergerak. Termasuk COVID-19 corona adalah bagian dari dabbah, ya. Wal an'am, dan hewan-hewan ternak. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu, ada yang bermacam-macam warna atau jenis spesiesnya, ya. Ya, jadi bagi kita jangan aneh Bapak Ibu, ya, kalau sekarang COVID-19 itu banyak variannya, ya. COVID-19 Corona 19, ya, variannya ada Corona Delta, apalagi Bu?
Corolla, itu mah Toyota Bapak Ibu. Yang jelas ini kan ada kemarin, saya lupa lagi nama-namanya ya. Corona kan ada yang Delta, kemudian varian dari Inggris, varian dari India, varian dari Wuhan, Cina, macam-macam. Kata Allah ya, mukhtalifun alwanu. Sebagaimana juga manusia ya, berbagai suku bangsa, etnis, bahkan warna kulit, mukhtalifun alwanu. Jadi Bapak Ibu kalau ada tadi COVID-19 berkembang biak dengan berbagai variannya, gak usah aneh, apalagi jadi bulian. Ya itu sudah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bergerak di muka bumi ini kecuali semuanya atas kehendak dan kekuasaan Allah untuk menciptakannya. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, innama yakhshallah, siapa? Min ibadihil ulama. Di antara semua tadi makhluk-makhluk, baik manusia, hewan melata, hewan ternak, dan apapun yang berbagai jenis warna dan spesiesnya, ada yang takut kepada Allah. Siapa? Al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguh Allah maha perkasa dan maha pengampun. Ikhwatal iman rahimakumullah, sekilas kita lihat statement Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz. Beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perbedaan warna bukanlah hanya pada buah-buahan ya atau pegunungan seperti Allah sebutkan di antaranya dalam surat Ibrahim misalnya ya. Pernah saya tampilkan dalam video tentang ayat-ayat cinta. Masih ingat Bapak Ibu? Sering saya ulang itu videonya ya. Ada perbedaan warna, jenis, spesies bukan hanya pada jenis buah-buahan, pegunungan dan yang lainnya, akan tetapi juga terjadi kepada manusia. Dialah yang maha suci yang menciptakan Adam dan istrinya. Manusia yang pertama Allah ciptakan siapa? Adam, kemudian Allah ciptakan wa khalaqa minha zaujaha, istrinya, pasangannya siapa? Hawa. Jadi Allah itu tidak dari awal Bapak Ibu menciptakan semuanya pasangan Adam dan Hawa. Bukan menciptakan Adam dan Bang-Bang. Enggak. Ya kalau disebut Adam dan Bang-Bang itu mah homo nantinya Bapak Ibu ya. Tapi Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Dari awal sudah mukhtalifun alwanu. Dan dialah yang maha suci yang menciptakan Adam dan istrinya Hawa. Kemudian dari keduanya Allah ciptakan anak keturunannya ya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu gimana? Syu'ubau wa qabaila lita'arafu. Bersuku-suku, berbangsa dengan berbagai ya tadi perbedaan warna kulit, etnis ya, hingga tentu kepada pemahaman, pola berpikir, apalagi ideologi. Jangan aneh ya. Dalam realita kehidupan kita, tidak setiap hari, tidak selalu kita harus berhadapan dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang sejalan fikrah dan pemikirannya. Jangankan yang berbeda keturunan, berbeda suku, etnis, bangsa dan bahasa ya. Bahkan dalam satu rumah saja, satu keluarga, hingga yang lahir kembar sekalipun, hanya beda beberapa menit, Bapak Ibu pasti ada perbedaan yang sangat signifikan, baik dari segi karakter, ya, kepribadian, akhlak, kriteria dan sebagainya. Maka ketika terjadi tadi perbedaan kulit, warna merah, putih, kuning, hitam, dan Allah ciptakan juga hewan melata dan binatang ternak. Allah jadikan bergolong-golongan dan beraneka ragam dalam warna kulit, maka lihatlah kebanyakan manusia yang lalai dari ciptaannya. Sesungguhnya yang takut di antara mereka adalah ulama. Takut karena apa? Dengan ilmu dan ketakwaannya Bapak Ibu, bahwasannya makhluk-makhluk Allah tidak diciptakan dengan tujuan sia-sia. Karena mereka semua memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Yang dimaksud bukanlah ulama syariah saja,
Ya, pahami Bapak Ibu, nanti kita akan jelaskan. Maksud ataupun makna ulama pada ayat ini tidak hanya ulama dalam bidang agama atau syariah saja, ya. Akan tetapi setiap ulama yang teranggap dan pemikir dari ulama alam, baik dalam bidang pengobatan, ya, medis, teknologi dan sebagainya, yang mereka mengetahui dan berilmu. Ketahuilah ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Maha Kuat, gagah yang tidak ada yang dapat melemahkannya sesuatu apapun. Maka Allah lah yang Maha Pengampun, lagi yang bertobat dari atau penerima tobat dari hambanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita sesuai dengan tema utama yang menjadi stressing kajian sore kita hari ini, kita akan lebih fokus membahas, ya, kosakata atau terminologi dari kata ulama. Kalau Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah mencari dalam Al-Quran dari 30 juz, ya, 114 surat, 6.000 sekian ayat, gitu ya, kita tidak akan menemukan kata ulama, kata al-ulama saja, ya. Kalau alim, ilmun, alima dan sebagainya, ya'lamu, ta'lamun banyak, ya, yang satu akar kata dari ulama. Tapi yang saya maksud adalah kata ulama, ain, lam, mim, alif, hamzah. Di dalam Al-Quran hanya kita temukan di 2 surat saja, ya, hanya pada 2 surat, di 2 ayat tentunya. Pertama Allah sebutkan, ya, kata ulama seperti yang sedang kita bahas, ya, di surat Fatir ayat 28 tadi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Satu-satunya kata al-ulama, saya kasih bocoran dari sekarang, yang menggunakan alif lam lit ta'rif, mengandung arti ma'rifat. Satu lagi Bapak Ibu, kata ulama di surat lain, surat Asy-Syu'ara. Surat apa Bapak Ibu? Surat Asy-Syu'ara, ya, dengan bentuk nakirah atau tanpa menggunakan alif lam. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-197. Ayat berapa? 197. Ini ayatnya jamaah rahimakumullah. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Ulama di sini menggunakan isim nakirah. Beda enggak dengan yang di atas? Beda. Yang di atas menggunakan alif lam, al-ulama. Dan sebelumnya ada kata-kata innama lil hasyr. Jadi ini sudah ada isim ma'rifat, ada alif lam bermakna ma'rifat spesifik dan tertentu, ditambah di awalnya ada kata innama, ya, hanya saja, ngan wungkul gitulah lamun terjemah versi Sunda mah, ya, hanya para ulama yang betul-betul mereka takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Adapun pada surat Asy-Syu'ara 197 Bapak Ibu, ini menggunakan isim nakirah. Kelihatan enggak? Ayya'lamahu ulama'u bani Israil. Ya. Bukankah menjadi tanda-tanda bagi mereka apa? Ayya'lamahu, ketika diketahui hal tersebut oleh para ahli ilmu di kalangan Bani Israil. Nah, makanya kata Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, hikmah kenapa kata al-ulama dengan kosakata seperti ini, menggunakan isim ma'rifat, ada alif lam di awalnya li ta'rif. Ini menunjukkan bahwa sosok ulama yang dimaksud pada ayat ini adalah memang pada kenyataan realitanya sangat sedikit jumlahnya, sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Makanya apa tandanya? Kata ulama dalam bentuk seperti ini, maka buktikan tidak akan kita temukan di surat dan ayat lain kecuali di surat Fatir, ya, ayat 28. Makanya tidak aneh, ya,
Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan tadi dalam prolog saya, apakah masih ada? Ya, masih ayah ente ulama anu yakhshallah min ibadih. Ya, sedikitnya dengan ayat ini sudah dapat bocoran, bukan tidak ada. Kita jangan pesimis, sudah enggak ada. Tapi memang jumlahnya sedikit para ulama yang betul-betul konsisten dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kalaupun bukan golongan para ulama, paling tidak kita pengikut setia, ya, murid-murid setia yang betul-betul konsisten menjalankan nasihat dan ilmu-ilmu mereka. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang bicara di depan, saya merasa belum mencapai tingkat seperti ini Bapak Ibu ya. Boro-boro jadi ulama, bau-bau ulama pun belum. Tapi sangat tidak mau jadi ulama yang bau. Nah, jamaah rahimakumullah, tadi saya katakan, ini menariknya, ini yang dikaji dalam tafsir Mafatihul Al-Ghaib, volume 6 halaman 21. Intinya, kalau kita perhatikan, kata ulama pada surat Fatir ayat 28, ya, ini sangat berbeda dengan ulama di surat Asy-Syu'ara ayat 197. Bedanya apa? Karena di awal kata, kosakata atau narasi yang dibangun pada kata al-ulama, Allah tempatkan, ya, di awalnya alif lam, disebut dengan alif lam li ta'rif. Maksudnya apa? Mema'rifatkan isim nakirah. Ya, hingga salah satu bukti bahwa ini sangat spesifik. Ya, betapapun tadi ditegaskan, ini tidak hanya ulama dalam bidang agama, tidak hanya ulama di bidang tafsir, aqidah, hadis misalkan, ya, tauhid, di bidang ulumul Quran, tapi ulama apapun dalam berbagai disiplin ilmu, mungkin dalam bidang riset, teknologi, ya, pendidikan, mungkin kimia, fisika, dan berbagai ilmu lainnya, termasuk medis atau kedokteran. Tetapi dengan ilmunya itu Allah khususkan ilmu yang mereka kuasai dalam berbagai disiplin ilmu yang varian, yang beragam tadi, ya Bapak Ibu, justru itu menjadi modal bagi kita, bagi mereka merasakan yang namanya khasyah. Ya. Khasyah, apa khasyah itu? Takut. Nanti beda Bapak Ibu antara khasyah dengan khauf. Antara khasyah dengan khauf sangat berbeda. Tapi ulama yang masuk di sini adalah siapa? Bahwa kemunculan ulama yang Allah sebutkan dalam ini adalah mereka ditanamkan rasa takut, disesuaikan dengan seberapa jauh dia mengetahui yang ditakutinya. Dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, bedanya kata khaufa yakhufu khaufan dengan khasya yakhsha khasyatan. Nanti kita jelaskan di depan. Yang pasti yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah mereka di antara hamba-hamba ibadullah, mereka bisa takut kepada Allah karena memang kadar keilmuannya yang menjadi energi, yang menjadi modal dan landasan bagi mereka mengetahui siapa yang ditakutnya, siapa yang ditakutinya. Makanya dalam berbagai hadis-hadis Nabi SAW, sifat-sifat ulama seperti ini Bapak Ibu sangat berbeda-beda. Sifatnya berbeda. Ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, siapa mereka? Para sahabat, Muhajirin dan Ansar. Di antara Muhajirin dan Ansar yang paling utama dan paling unggul di antara mereka siapa? Khulafaur Rasyidin. Ashabi kan nujum, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum kama qala Rasulullah. Sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, mereka adalah bagikan bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum, dengan siapapun di antara mereka kalian iqtadaitum. Artinya apa? Meneladani, mengikuti, nuturkan kebenaran yang mereka ajarkan dan kebaikan yang mereka tampakkan, teladankan, ya, ihtadaitum, maka kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Ini jaminan dari Rasulullah. Semua sahabat, apalagi mereka yang mubasyirin bil jannah, sudah dijamin masuk surga. Kemudian di antara khulafaur rasyidun, mereka adalah petunjuk kita, lentera kita, ulamanya,
yang yakhsyallah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu jangan pernah percaya kepada golongan atau sekte dan aliran apapun yang dalam keyakinan, akidah dan ideologi mereka mencerca, ya, mencela, bahkan melaknat di antara para sahabat. Siapa di antaranya? Syiah. Terang-terangan aja Bapak Ibu. Saya nggak pernah takut ngobrol, karena saya pernah mengikuti seminar ya di MUI Pusat, itu 3 hari ya, Jumat sampai hari Ahad, membedah tentang kesesatan agama Syiah. Nah, kita nggak nyebut mereka Islam. Masa Islam mereka menghina Abu Bakar As-Siddiq? Bukan hanya menghina Bapak Ibu, melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman bin Affan, ya, termasuk melaknat istri tercinta Rasulullah yang jelas-jelas sudah termasuk di antara mubasysyirina bil jannah. Siapa? Bunda Aisyah. Walau alam, informasi terakhir yang saya terima hari plus 1 pasca penangkapan Ustadz Farid Oqbah, ya, yang belum apa-apa sudah dituduh sebagai teroris, karena beliau yang sangat rajin dan getol, gitu ya, membedah dan membongkar kesesatan Syiah. Walau alam bisawab, dan kita doakan semoga beliau dan 2 ustadz lainnya mendapatkan perlindungan dari Allah dari kejahatan penguasa yang zalim. Ya, kalau tidak zalim, alhamdulillah. Jadi kesana Bapak Ibu. Oh, tadi tentang sahabat. Jadi ulama di setiap dekadenya itu berbeda-beda sifatnya. Intinya ulama setelah Rasulullah wafat adalah sahabat-sahabat Nabi. Ulama setelah sahabat Nabi meninggal, semuanya itulah tabi'in. Seperti halnya siapa misalkan Hasan Al-Basri dan ulama-ulama lainnya yang pernah bertemu dengan sahabat. Dan ulama-ulama yang baik setelah generasi tabi'in adalah siapa? Ulama atba'ut tabi'in, salafus salih. Termasuk sampai hari ini, sampai akhir zaman nanti Bapak Ibu, saya kasih jawaban, akan tetap ada para ulama-ulama yang Allah sebutkan tadi dalam ayatnya, surat Fatir ayat 28. Makanya Syekh Ar-Razi mengatakan bahwa ketakwaan yang menjadi barometer utama tidak bisa diperoleh melainkan dengan ilmu. Tentunya nanti ada turunannya Bapak Ibu, ya. Ketakwaan yang menjadi barometer utama tidak bisa diperoleh kecuali sebelumnya didahului dengan adab. Karena al-adab qabla ilmu. Dalam artian semakin lebih dalam ilmu seseorang, maka semakin tinggi nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam ilmu seseorang alim minal ulama, dalam berbagai disiplin ilmunya, ya, tidak dangkal, tidak sepotong-potong, tidak parsial atau juz'iyah, tapi betul-betul universal, dipahami, dipelajari dan diteliti semuanya. Ini menjadi dasar tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifati dengan yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan. Saya coba percepat Bapak Ibu ya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim yang wafat tahun 774 Hijriah, menyebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri dengan mengikuti pendapatnya Abu Hayyan At-Timi mengatakan bahwa menurut beliau ulama itu ada 3 macam. Ini versi Imam Ibnu Katsir seperti yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Pertama adalah mereka yang ma'rifatullah, betul-betul mengenal Allah tadi, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat Fatir tadi. Mereka mengenal Allah dan juga tentu mentaati perintahnya. Inilah ulama dari kalangan tadi Khulafaur Rasyidun, para ulama di kalangan Muhajirin dan Ansar, sahabat-sahabat Rasulullah, dan ulama-ulama thumma alladhina yarunahum thumma alladhina yalunahum, generasi-generasi berikutnya yang mengikuti, ya, jejak para ulama-ulama soleh sebelumnya. Mereka mengenal Allah dan taat atas seluruh perintahnya. Tapi ada juga fenomena ulama yang mengetahui Allah tapi tidak mengetahui perintahnya.
Emang ada seperti itu? Ada. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan kufur kepada Allah. Mereka bukan tidak membenarkan adanya Allah sebagai Tuhan mereka. Tetapi mereka abai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada ulama, gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, bahkan paham Al-Quran, paham hadis, ya. Tapi ini lagi-lagi masalah hidayah. Allah tutup hidayahnya. Kemudian bukan hanya tidak mengetahui perintah, bahkan cenderung, Bapak Ibu ya, cenderung menyelewengkan, Bapak Ibu. Ya, menyelewengkan lah pokoknya ya. Ini bahasa kolaborasi janda ya, Jakarta dan Sunda gitu. Atau memalingkan ya. Memalingkan mereka dari kebenaran perintah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan lagi rame kemarin ya. Wah, profesor, doktor gitu, pimpinan pesantren lalu bilang dalam pertemuan dengan Mabes Polri tentang modernasi beragama ya, bahwa yang Rasul maksud, yang Nabi Muhammad maksud dengan kalimat tauhid itu bukan kalimat la ilaha illallah ya. Tidak ada jaminan katanya kalau orang ketika mati membaca la ilaha illallah masuk surga, karena yang dimaksud dengan kalimat tauhid itu adalah betul-betul menyatukan. Karena makna tauhid adalah menyatukan ya, menyatukan sama dengan daharkeun begitu ya. Ya kan ada menyatukan, ada menyatakan gitu. Kan ada ulama kayak gitu Bu, kayak ilmiah banget, dan ulama seperti ini sudah ini ramenya kan kemarin-kemarin Bu ya, tanpa saya sebut mungkin Ibu tahu, orang Indramayu lah ya. Kami di alumni Tripoli sudah lama mengkajinya sejak zaman dahulu ya, terutama 2 tahun terakhir. Ini kok kayak banyak melenceng gitu ya, kontroversi pendapatnya itu. Sampai menafsirkan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 bahwa syarat sah bahkan ciri taklifnya orang sholat itu, orang muslim yang diwajibkan sholat adalah dia sudah bisa khusyuk. Ya, kalau belum bisa khusyuk berarti can mukallafnya. Artinya gimana pemahamannya? Ada golongan seperti itu. Tidak mau sholat dan tidak berani sholat karena merasa belum khusyuk, dan mukallaf teh diwajibkan sholatnya lamun bisa khusyuk. Mana dalilna fi sholatihim khusyuun? Ini patok orang kayak gini coba. Ya, mungkin maksudnya bukan tidak mengenai perintah, dia tahu tapi diselewengkan. Ya. Jilbab itu wajib. Ini kan hanya kultur dan budaya masyarakat Arab. Kenapa kita tidak menjunjung tinggi dan kultur dan adat istiadat bangsa kita sendiri? Maka pakai baju kebaya yang you can see, wamilda dan bupati tidak usah diterjemahkan ya. Artinya serba mengumbar aurat ya. Dianggapnya selama itu menjunjung nilai-nilai budaya ya tidak dipermasalahkan. Karena jilbab itu hanya sebatas budaya Arab. Yang ngomong gitu profesor Bapak Ibu. Doktor lagi ya. Ahli tafsir juga. Tahu Bapak Ibu? Enggak usah disebutin ya, bisi gibah. Ya. Pokoknya Ibu tahu. Dan yang ketiga, tidak mengetahui Allah tetapi mengetahui perintahnya. Ada kayak gitu? Ada Bu. Ya jangan jauh-jauh, pamannya Khadijah ya. Pamannya Khadijah siapa itu? Kok jadi lupa lagi namanya? Yang pendeta itu Bu. Siapa? Ya pamannya Khadijah yang beliau kan pernah konsul dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau tahu bahwa bahwa suami Khadijah yaitu Muhammad adalah Nabi terakhir dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh Khadijah. Ya, tetapi karena hatinya tertutup, tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu sebetulnya ya dengan perintah harusnya membenarkan bahwa ini merupakan Nabi akhir zaman, Rasul terakhir. Hanya saja Allah tutup hidayah kepadanya hingga dia tidak mengetahui kebenaran tauhid. Artinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipikal orang seperti ini akan senantiasa muncul pada masa sekarang juga Bapak Ibu. Nah, kita percepat Bapak Ibu ya. Nanti di tengah-tengah ada yang sangat menarik. Makanya
Para ulama sepakat Bapak Ibu bahwa yang Allah maksud pada ayat ini adalah pada surat Fatir ayat 28 sebagaimana ungkapan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Rabi' bin An-Nas. Beliau berkata bahwa orang yang bisa takut kepada Allah berarti dia bukan bahwa punten kirang jelas orang yang tidak takut punten orang yang tidak takut kepada Allah berarti dia bukan orang yang orang alim. Orang yang tidak takut kepada Allah dari ayat ini ditegaskan dia merasakan ancaman, peringatan dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sebetulnya Bapak Ibu berbicara tentang takut kepada Allah tidak hanya takut dengan zat Allah semata, tetapi kita pun harus takut dengan berbagai tanda-tanda kauniyah yang Allah tampakkan dari berbagai kejadian di alam semesta ini. Ibu, banyaknya musibah, bencana di mana-mana, dan tadi malam juga ada riset penelitian dari pusat dan juga pernyataan dari BNPB pusat badan dan ini sudah disosialisasikan ke seluruh kabupaten terutama Jawa Barat dan sebagainya termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini wilayah-wilayah yang harus lebih waspada dengan berbagai bencana musibah yang mungkin akan menimpa kita. Ketika banyak bencana musibah di mana-mana, termasuk wabah yang belum selesai ini harus merasakan al-khauf ilallah subhanahu wa ta'ala. Landasannya apa? Karena kita tahu ilmunya. Bapak Ibu, apa ilmunya? Bahwa yang namanya bencana musibah ini adalah ma'asabaka min sayyatin famin nafsik. Sumbernya dari siapa? Dari diri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum ayat 41. Itu salah satu ilmunya kita tahu. Jadi dengan ilmu ini Allah nyatakan bahwa ketika datang bencana, musibah, penyakit, merajalela dan berbagai masalah lainnya, sadarilah itu sumbernya dari diri kita sendiri. Kalau kita sadar ilmu ini, harusnya agar kita segera bertobat kepada Allah, memohon ampun, beristighfar kepadanya. Yang mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan takut yakhsyallah wa ta'ala. Dan Bapak Ibu, ada memang perbedaan penggunaan kata khasyah dengan khauf. Makanya apa rahasianya? Di ayat ini Allah menggunakan kata-kata khasyah. Dan kita temukan juga di ayat lain. Takhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Atau juga misalkan surat apa itu Al-Hasyr, law anzalna hadzal Qur'an khashi'an mutasaddian, itu khashi'an hampir mirip lah maknanya. Yang pasti dalam bukunya Mabahith fi Ulumil Quran menjelaskan perbedaan yang sangat signifikan antara khasyah dengan khauf. Kalau khauf dari kata khaufa yakhafu khaufan. Sedangkan khasyah dari kata khasya yakhsha khasyatan. Nah, kata khasyah sama-sama artinya Allah. Ini lebih tinggi tingkatannya daripada takut berbentuk khauf. Memang lebih balaghah. Sisi atau sastra adabnya sangat dalam. Di mana khasyah, rasa takut yang timbul akibat apa? Keagungan, takut ditakuti. Meski yang takut adalah orang kuat. Sebagaimana kuatnya Nabi Muhammad, orang yang sangat kuat, tangguh, gagah, disegani dan ditakuti oleh musuh. Masih bahkan 1 bulan perjalanan sebelum terjadi peperangan dengan pasukan kaum muslimin, orang-orang kafir
Khaybar, orang-orang kafir yang kalah di perang Badar, orang-orang kafir Bani Quraidah, orang-orang kafir Yahudi, mereka sudah takut ketika mendengar nama Muhammad. Dan siapapun orang-orang yang tinggi kekuasaannya, agung posisinya dan martabatnya, ketika dia merasakan ma'rifatullah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena mengetahui dan meyakini keagungan yang ditakutinya. Bisa dipahami? Biar lebih jelas Bapak Ibu, beda dengan khauf. Sementara kata khauf yang artinya juga sama takut, timbul karena lemahnya orang yang takut. Memang kenapa takut? Ya lemah, nggak punya kekuatan. Seperti takutnya orang-orang yang rakyat jelata, ya, terhadap misalkan preman-preman misalnya di pasar, di terminal, gitu ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan kata takut bahwa misalkan yakhafus sya'bu, ya, yakhafus sya'bu liyushid nas, masyarakat mereka takut kepada para tentara atau para penguasa, ya, di antara umat manusia. Itu lebih tepat menggunakan kata-kata yakhaf. Tapi kalau kata khasyah itu tidak pantas. Makanya di dalam Al-Quran Bapak Ibu, kata-kata khasyah lebih sering itu diidentikan dan dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Hud, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam dan Harun, juga di surat Toha ada itu, ya, setelah Allah menyatakan idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha misalnya. Tapi kan jawaban dari si Fir'aun ketika didatangi oleh Musa, didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, dan mengenalkan ajaran tauhidnya kepada Fir'aun dan bala tentaranya, dia mengatakan inni la akhafu rabbak, dalam tafsirnya, saya tidak takut kepada Tuhanmu. Kenapa? Karena memang si Fir'aun tidak mengenal dan tidak malifat kepada Allah. Maka kata-katanya adalah inni la akhaf, saya tidak takut kepada Tuhanmu Musa. Karena dia bukan hanya tidak mengetahui atau tidak marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang karena sudah mengingkari ketuhanan Allah sebagai Rabbnya Nabi Musa, Harun dan para pengikutnya. Nah, jadi saya ulangi, takut karena kelemahnya orang yang takut, ya, meski yang ditakuti sebenarnya adalah perkara remeh. Di sisi lain, huruf dari kata khasyah, yaitu khashin ya, berdasarkan timbangan ilmu saraf, ilmu tasrif, menunjukkan keagungan. Karena itu tidak mengherankan jika kata ini pada umumnya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di banyak surat, ya. Tadi contoh di surat At-Taubah misalkan ketika Allah nyatakan atakhshawnahu fallahu haqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Bagaimana kalian takut kepada mereka, orang-orang yang kafir, ya? Fallahu ahaqqu an takhshawhu. Padahal Allah lebih berhak untuk kalian takuti in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Itu makna al-ulama dengan sifatnya mereka khasyah dalam perspektif Al-Qur'an. Kita lengkapi Bapak Ibu bagaimana terminologi ulama dalam perspektif hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya riwayat Imam, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ingatlah kata Rasul, sejelek-jelek keburukan, ya, inna syarral asyrar adalah syarrul ulama. Kalau bicara tentang berbagai keburukan Bapak Ibu, ya, pelaku zina buruk Bapak Ibu, buruk. Tukang minum keras, narkoba, buruk. Tapi kan seburuk-buruknya mereka karena memang mereka mungkin bodoh, tidak berilmu, tidak mengenal Allah. Tapi kalau ulama misalnya, ya, dia dikenal ustadz, alim, mubaligh, ulama misalnya, melakukan, mohon maaf Bapak Ibu, dosa-dosa besar, perzinahan, ya, atau bahkan menghalalkan merekayasa misalkan pernikahan yang sebetulnya tidak sesuai dengan syariat,
dianggap sesuai, ya. Kan ada ulama yang menegaskan bahwa kehadiran wali itu tidak diwajibkan, misalkan asal ada keredoan dan rela seorang perempuan, ya, kalaupun nikahnya misalkan dibatasi hanya 1 bulan. Ada ulama kayak gitu. Ulama apa itu? Ulama Syiah, ya. Misalnya dengan praktek nikah mut'ah misalnya gitu. Ya, seburuk-buruknya orang yang kemudian melakukan keburukan, Bapak Ibu, apalagi didasari, mohon maaf, dilandasi keawaman dan kebodohan, tidak akan sedahsyat buruknya ulama. Ya, kemarin misalkan pernah rame kan, ya, gempur jeung rungkat sealam dunia gara-gara Iyana Supriyatna dia dari Sumedang yang hilang dari Pangeran ketemu di Cirebon karena kemakan orai koneng misalnya gitu ya. Saya jadi tahunya 2 hari yang lalu baru naon di mana-mana Iyana gitu. Ya paling hanya 1 hari 2 hari lah, nanti juga hilang sendirinya. Tapi kalau ulama yang melakukan itu bahaya Bapak Ibu. Jadi ikutkan Iyana itu. Karena ada hadisnya, idza zallal alim zalla bi zillatihil alam. Paham ya? Ini kalau tidak salah asar sahabat, ya, bukan hadis Nabi. Tentu juga kepada Nabi. Idza zallal, ini kalau tidak salah ungkapan sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Idza zallal alim zalla bi zillatil alam. Apabila seorang alim, ya, alim itu kan mufradnya ulama Bapak Ibu, ya, ahli ilmu terperosok, kesalahan la bi zillatihil akan hancur dan binasa alam semesta. Ngagonjelungkeun cenah rame gara-gara siana gitu ya. Bapak Ibu, mudah-mudahanlah sing aya hikmahnya. Bagi saya ada hikmahnya Bapak Ibu, ya. Dengan fenomena yana berarti kan ini banyak tukang paranormal, ya, dukun, ya, pembohong. Makanya banyak yang tutup praktek itu. Karena ramalan mereka kan tidak benar. Ya, tidak ada yang mengatakan dia dimakan orai koneng, ya. Justru sedang indehoi di Cirebon gitu, ya. Dengan mamah-mudanya. Coba kalau yang melakukan itu ustadz, ulama, wah gonjelong, ya. Semoga Allah melindungi para ulama yang saleh, Bapak Ibu, ya. Saya ulang, ini hadisnya Bapak Ibu, ya. Sejelek-jeleknya keburukan adalah keburukan ulama. Namun sebaik-baiknya kebaikan adalah inna khairal khairat khairul ulama, adalah kebaikan para ulama. Maka dari kedua macam ini Bapak Ibu, ya, Rasulullah menegaskan dalam hadis sahihnya bahwa ulama itu terbagi 2, ya. Namanya juga ulama, Bapak, ya, umum tadi. Ada ulama yang rabbani, seperti Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, ya, ulama yang kunu rabbani mimma kuntum tu'allimunal kitab wa mimma kuntum tadrusun, betul-betul mengajarkan, ya, menyampaikan, mempraktikkan dan mengamalkan, mendakwahkan Alkitab yang patut kita teladani. Tapi ada juga ulama yang ulama yang buruk yang harus dijauhi di perangai mereka. Ini ucapan Rasul Bapak Ibu, ya. Tentang ulama juga ada hadisnya. Kalau tadi disebutkan wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama rabbani yang pertama itu dimaksud adalah siapa? Nabi tadi itu pelanjut. Ya, setelah Rasul tidak ada tabi'in, ada tabi'in, dan ada ulama yang saleh, para pewaris para nabi, betul-betul melanjutkan estafeta dakwah para nabi dan rasul, terutama risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau muncul pertanyaan tadi, apakah masih ada di zaman penuh fitnah saat ini? Ada. Bahkan sampai akhir zaman nanti menjelang kiamat kubra. Bapak Ibu, ya, mungkin pernah baca kitab Al-Arba'in Maqdisiyah, ya, yang Dr. Al-Hamid Dr. Sa'id Talal Ad-Dashan, Al-Hamid Al-Harrama, ada 3 ulama itu. Arba'in Maqdisiyah.
yang menyatakan bahwa di puncak kejahiliatan umat mereka ataupun cahaya, akan tetap ada generasi dari umatku yang mereka senantiasa teguh dan tegap dalam kebenaran al-haq, berjihad di jalanku. Siapa mereka adalah, ujungnya disebutkan dalam hadis itu, hadisnya cukup panjang, para mujahidin fi Baitul Maqdis, ahlul jihad, ya, yang memperjuangkan kebebasan Baitul Maqdis, yaitu para. Kalau pertanyaan apakah masih ada? Tentu masih ada, Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan sebanyak-banyaknya muncul generasi ulama yang Bapak Ibu, ini istilah Rasul, ya. Jangan sensitif nih, atau jangan salah fokus. Karena Rasul mengatakan akan ada generasi ulama yang Kalau menurut saya ingat ketika pertemuan dengan Habib Rizik Asyihab, ya, di rumahnya di Makkah Al-Mukarramah, jauh sebelum beliau diciduk dan dikriminalisasi, begitu ya. Terakhir bulan Oktober 2019, saya masih ingat, ya, amanat beliau bahwa sebetulnya katanya fitnah terbesar di akhir zaman ini, sebelum nanti ada fitnah yang paling besar lagi, yaitu fitnah Dajjal. Itu kan akbarul fitan adalah fitnah Dajjal. Tapi akan ada fitnah-fitnah sebelumnya, yang pelaku fitnah ini adalah akan menjadi pengikut Dajjal. Siapa kata beliau? Adalah fitnah terbesar abad sekarang sebelum muncul Dajjal adalah berupa kadzdzabul ulama wa khiyanatul umara. Ini beliau sampaikan ketika membahas kitab At-Targhib wa Tarhib. Kadzdzabul ulama wa khiyanatul umara, ya, dustanya para ulama, apalagi ulama tahu kan suka uang. Di lamun artosna ageng, gitu ya, yang jelas ya, ngasih sumbangan buat ngebangun pesantren, buat masjid. Betapapun yang ngasih orang Kristen, bahkan penginjil dan aktivis gereja, ya, datang ke pesantren dikasih peci, dikasih sorban hijau, suruh santrinya cium suntangan dan sebagainya. Kan ada fenomena seperti itu, ya. Apalagi kemudian dikasih kesempatan ceramah di masjid di atas mimbar. Giliran para ulama, para ustadz yang konsisten dengan Quran Sunnah dibubarkan, begitu. Ya, ini kan di mana-mana. Dan beliau menegaskan bagaimana pernyataan Imam Asy-Syafi'i, saya kutip lagi Bapak Ibu, ya. Nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat. Atau saya, Bu? Ninggal ulama anu ngabingungkeun. Iya kan, seperti yang tadi saya sebutkan, saya kumpul waktu 7 bentuk kesesatan pemikiran dari ulama tersebut yang dari Indramayu, ya. Karena tauhid, tentang la ilaha illallah, bahwa Islam itu belum sempurna, bahwa kebenaran Islam itu tidak mutlak, gitu ya. Bahwa hijab itu adalah, ini pengikutnya beliau juga, gitu ya. Hijab itu atau jilbab itu dulu adalah budaya, bukan syariat, ya. Termasuk itu betul-betul diwajibkan bagi orang yang mukallaf, syaratnya khusyuk. Artinya orang yang merasa belum khusyuk, ya sholat-sholat, ada can bisa khusyuk. Saya pernah ketemu dengan orang kayak gini, Bu, ya, ngobrol di masjid, bukan di masjid, di halaman masjid, ya, nganterin temannya ke masjid, dia nggak mau. Ketika dia, kenapa Kang? Tacan mukallaf. Nah, tacan mukallaf, tacan tiasa khusyuk. Dalilnya mana tadi? Surat Al-Mu'minun. Ngaco gitu kan, ya. Naudzubillah min dzalik. Mana dan mana ulama yang menyesatkan umat. Allah pun ditanya oleh salah satu muridnya tentang bagaimana trik dan ciri-cirinya untuk mengenali ulama yang patut diikuti di era yang penuh fitnah ini.
Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dicatat Bapak Ibu ini, catat apa? Statement beliau, carilah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir dan orang munafik. Dan jadikanlah ia sebagai ulama yang membimbingmu. Ya, kalau ulama ini dibenci, tidak disenangi oleh orang-orang kafir dan munafik, berarti benar apa yang dia sampaikan. Ya. Benar apa yang dia perjuangkan, benar apa yang dia dakwahkan. Apa? Kebaikan, keberkahan, dan al-haq. Dan jauhilah ulama yang dekat dengan orang kafir dan munafik. Ya. Apalagi ketika memang prinsip bagi ulama seperti ini, naudzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan, ya. Prinsip bagi mereka adalah bahwa segalanya adalah fulus. Ulama fulus. Karena dalilnya begitu, al-fulus hayatun nufus, ma fish fulus manfus, wa idza fihi al-fulus mulus. Teteh tong diserat teh. Disebut riwayat Ustaz Dede Ishaq dhaif. Sana sadis bupunten. Sana sadis utama. Tapi ya memang ada realitas seperti itu, bahwa duit adalah rohnya kehidupan. Duit masih paeh, gitu ya. Ada orang ngomong kayak gitu, Bu. Ya. Sampai kalau diminta ceramah ya apa? Lihat-lihat dulu apa isi amplopnya begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Mapis fulus manfus daya artos ya manfus. Wa idah fil fulus lamun aya artos mulus ya. Semoga kita dijauhkan dari karakter ya orang-orang seperti ini, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti para ulama-ulama yang ikhlas dalam perjuangan, dalam dakwahnya, ya. Apalagi di masa-masa penuh fitnah pada kesempatan atau dekade hari ini. Jamaah rahimakumullah, sebetulnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu yang sangat terbatas, ala kulli hal, jangan pernah putus asa, apalagi patah arang, untuk tetap kita optimis dan yakin akan hadirnya para ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang istiqomah dalam menegakkan al-haq, ulama pewaris risalah Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Bapak Ibu kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah, ya, agar diberikan bimbingan, petunjuk dan taufik untuk senantiasa berada, bahkan membela dan mengikuti, ya, kesalehan dan keistiqomahan ulama-ulama yang Rasul sebut sebagai wa innamal ulama warasatul anbiya. Karena kita, Allah Bapak Ibu, Allah akan bukakan cahaya, Allah akan berikan hidayah dengan petunjuk kebaikan. Qudwatun hasanah, suri teladan yang baik yang ditunjukkan oleh para ulama-ulama seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.